Nah, setelah kita melakukan routing data, data yang selanjutnya harus kita siapkan yaitu hasil pengamatan waktu pembuatan produk yang kita buat. Nah, ini untuk datanya kita ambil dari praktikum analisa perancangan kerja pada modul 6 yaitu standarisasi kerja. Nah, ini untuk waktu dari setiap percobaan atau setiap pengamatan yang dilakukan sebanyak 40 kali. Untuk setiap produk waktunya akan berbeda-beda dan data ini akan diberikan oleh asisten di file yang terpisah dan setiap produknya menyesuaikan dengan produk kelompok masing-masing. Nah, untuk mencari rata-ratanya di sini seperti biasa yaitu average dan block untuk setiap kali pengamatan. Seperti itu. Ini yaitu jumlah dari perakitan. Perakitan dari per komponen A, B, C, D. Ini jumlahnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kita akan masuk ke metode inti atau metode yang kita maksud yaitu bill of capacity. Nah, di mana di sini ada nomor operation, departemen, work center, runtime, setup time, load size, standard minute per unit, standard hours per unit. Nah, ini untuk menghitung standard hours berdasarkan unit. Di sini item-itemnya yaitu dari produk jadi, kemudian ke komponen yang dibutuhkan dan ke bahan-bahan yang dibutuhkan. Semuanya harus terperinci. Untuk nomor operasi kita ini didapat dari mana? Kita melihat ke routing data. Ini ekskavator, nomor operasinya yaitu 8. Di mana kita mendapat nomor 8? Lihat di routing data. Ini untuk work center dari produk jadi ekskavator yaitu di nomor operasi ke-8. Seperti itu. Kemudian seterusnya komponen A di nomor operasi 7, B, C, D di nomor 7, kemudian red yellow mengalami operasi di work center 1256. 1256 ini yaitu chore, fries, gerinda, dan painting seperti itu. Untuk departemennya bisa menyesuaikan. Di sini sudah ada departemen 1, 2, dan 3. Kemudian work centernya juga menyesuaikan, sudah ada di routing data semuanya. Kemudian runtime. Nah, runtime di sini ini sudah ada hasil 0,16, 0,19. Sedangkan di data work center ini tidak ada untuk hasil perakitan. Nah, di sini kita harus menghitung terlebih dahulu runtime-nya dari hasil pengamatan waktu pembuatan. Di sini ekskavator yaitu merupakan produk jadi. Jadi runtime-nya di sini kita menggunakan yang sudah dijumlahkan di sini 9,51. Nah, karena ini merupakan satuan menit, kita harus mengkonversikannya terlebih dahulu seperti ini. 9,1 dari jumlah pengamatan, rata-rata pengamatan untuk perakitan dari ekskavator. Nah, ini 0,16 diambil dari waktu detik 9,1 dari hasil pengamatan waktu pembuatan dibagi dengan 60. Maka hasilnya jadi 0,16. Ini juga berlaku untuk perakitan komponen A, B, C, D, tinggal mengkonversikan dari detik ke menit. Seperti itu. Untuk runtime, setup time, load size yang bahan-bahan ini sudah tersedia di sini, jadi tinggal copy saja. Nah, sedangkan untuk perakitan di sini untuk setup time-nya belum ada di data work center ini, jadi harus disamakan terlebih dahulu. Misalkan untuk produk jadi 3,33, terus untuk komponen per komponennya 4, 5,68 itu secara berurutan.
samakan saja semuanya. Kemudian untuk lot size di sini produk jadi kita mendapatkan permintaan 100 unit. Jadi lot size-nya 100 unit. Untuk komponennya juga sama 100 dan untuk bahan-bahan ini sudah ada ketentuan di sini. Lot size-nya tinggal copy saja. Kemudian untuk perhitungan standar menit per unit. Ini cara perhitungannya yaitu sama dengan runtime ditambah buka kurung setup time dibagi dengan lot size. Nah, seperti itu. Tinggal tarik seperti biasa. Nah, terus untuk standar hours per unit ini yaitu caranya standar menit per unit dibagi dengan 60. Seperti itu. Kemudian tarik saja seperti biasa. Nah, kemudian untuk menghitung standar hours berdasarkan kuantitas bahan, di sini kita harus memindahkan dulu data dari standar hours per unit yang ada di sini ke kolom yang ini. Nah, seperti ini. Kemudian untuk menghitung standar hours berdasarkan kuantitas, di sini caranya sama dengan standar hours per unit dikali dengan banyaknya komponen atau kuantitas dari produk tersebut. Nah, kuantitas ini diambil dari kebutuhan di bill of material. Nah, misalkan ekskavator ini 1 unit. Nah, berarti di sini pasti kuantitasnya 1. Untuk komponen A, B, C, D juga kan 1. Jadi kuantitasnya 1. Nah, sedangkan untuk radial low flat ini ada 4. Maksudnya kebutuhan radial low plate untuk semua komponen. Nah, misalkan ini radial low plate butuhnya berapa, untuk komponen A berapa, untuk komponen B berapa, tinggal tambahkan saja dan cantumkan di sini. Nah, ini maksudnya 4 di cor, 4 di freeze, 4 di gerinda, 4 di painting, karena radial low plate ini untuk produk ekskavator membutuhkan 4, yang pasti keempat radial tersebut akan mengalami proses yang sama. Jadi di sini ditulis semuanya sama. Seperti itu. Kemudian untuk standar hours untuk kuantitasnya tinggal ditarik saja. Nah, jadi seperti ini.